Sepertinya lo harus lebih menjaga Intan lagi bro. Bet **A kecil itu sepertinya bukan orang sembarangan, karena dia terobsesi dengan Intan. Sandi memberi nasihat pada sahabatnya itu. Rafa manggut-manggut setuju, dan gue juga gak mau Intan bekerja lagi di tempat itu, masih berisiko jika Intan masih bekerja karena tempatnya yang lumayan jauh. Ya gue setuju, terus langkah selanjutnya apa? Gue nunggu Intan pulih dulu. Sandi paham, fokus Rafa kini tertuju pada Intan, namun dia akan siap membantu sahabatnya itu kapanpun dibutuhkan. 3 hari sudah Intan dirawat di rumah sakit dan akhirnya diperbolehkan pulang. Kini Mama Ellen, Pak Kuncoro, juga Rafa berada di rumah Bu Ida ikut mengantar Intan pulang dari rumah sakit. Mbak Ellen, Mas Kuncoro terima kasih loh, selama ini sudah membantu Intan dan juga buat nak Rafa yang selama ini selalu direpotkan. Bu Ida merasa sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan orang baik seperti keluarga Rafa. Kamu itu bicara apa sih dah? Intan juga kan anak kita bersama, sudah sepantasnya kami diikut sertakan, ini loh yang kami mau sebenarnya, daripada punya anak tapi seperti tidak punya anak. Sindir Mama Ellen untuk anak lelakinya yang terlalu mandiri hingga membuat mereka seperti tak punya anak. Rafa melirik sekilas ke mamahnya, ia tahu sindiran itu untuknya. Kalau ada apa-apa hubungi kita saja Ida, jangan sungkan. Pak Kuncoro menimpali. Iya mas, jadi kalaupun saya pergi lebih dulu, mungkin saya akan tenang karena Intan memiliki keluarga seperti kalian. Hus, kamu itu dah, ngomongnya ngelantur. Mereka pun mengobrol santai, sedangkan Intan sudah lebih dulu beristirahat di kamar. Dalam hati Rafa ingin sekali ia menyusul Intan di kamar dan menemaninya, namun itu tidak mungkin ia lakukan saat ini. Ida kita pamit dulu ya. Kalau ada apa-apa segera hubungi kami. Iya mbak. Keluarga Rafa pun pamit, Rafa mengantarkan mereka sampai ke mobil. Kamu mau ikut mama pulang? Mama Ellen bertanya pada Rafa. Nanti mah, Rafa menggaruk lehernya. Nanti kapan? Bu Ida sudah mulai kesal. Mah, sudahlah jangan ribut di sini, Pak Kuncoro menengahi ibu dan anak itu sebelum panjang urusannya. Dan akhirnya Mama Ellen pun masuk ke dalam mobil dan berlalu pergi. Rafa kembali ke dalam rumah Intan, ia melihat Bu Ida melamun di depan TV. Bu istirahatlah dulu, biar saya yang menjaga Intan, ibu kelihatan lelah sekali. Tidak apa-apa nak Rafa saja yang beristirahat. Bu, ibu jangan sampai kelelahan, Intan masih butuh ibu saat ini, kalau ibu sakit siapa nanti yang menemani Intan? Baiklah nak, ibu istirahat sebentar ya, kalau ada apa-apa jangan sungkan bangunkan ibu. Iya bu. Dan Bu Ida pun memasuki kamarnya, sedangkan Rafa ia berkutat di sofa depan TV sambil memangku laptopnya mengerjakan pekerjaan yang sempat tertunda. Sesekali ia melihat ke kamar Intan dilihatnya masih tertidur pulas ia pun menutup kembali secara perlahan pintu kamar Intan. Tanpa Rafa sadari ia tertidur di sofa dengan posisi duduk dan bersandar pada sofa. Intan keluar dari kamar secara perlahan tak ingin membangunkan Rafa. Gemericik air terdengar di telinga Rafa, hingga ia terbangun, berjalan ke arah kamar Intan dan membuka pintu kamar. Ternyata Intan tak ada di sana, ia pun berjalan menuju kamar mandi. Tok, tok, Intan kamu di dalam? Iya mas. Rafa pun bersandar pada dinding kamar mandi menunggu Intan keluar. Sayang, kenapa kamu ke kamar mandi tidak membangunkan mas? Rafa memapa Intan. Mas, jangan berlebihan deh, aku tuh sehat tahu. Iya sayang mas tahu kamu sudah sehat, Rafa mengusap pucuk kepala Intan. Mungkin lusa aku sudah bisa bekerja. Rafa menarik pelan tangan Intan menuju kamarnya. Kamu masih ingin tetap bekerja? Intan mengangguk. Apa kamu tidak takut kejadian serupa menimpa kamu kembali? Intan terdiam menunduk, sungguh kejadian itu sebenarnya membuatnya trauma, bahkan sampai saat ini ia tak mau melihat cermin. Tanda merah di lehernya karena ulah bejat Irfan membuatnya takut. Tiba-tiba saja bahu Intan bergetar menahan tangis, Intan menutupi wajah dengan kedua tangannya.
Sayang maafkan Mas, bukan maksud Mas mengingatkanmu atas kejadian itu. Kini Rafa merasa bersalah membuat Intan mengingat kembali tragedi itu. Aku takut Mas. Sayang, lihat Mas. Rafa memegang kedua bahu Intan. Intan menatap mata Rafa dengan tatapan sendu, yang membuat Rafa sedikit menarik nafas panjang. Sayang, maukah kamu menurut sama Mas? Dan Intan mengangguk. Berhentilah bekerja di tempat itu. Dan jika kamu ingin tetap bekerja Mas akan carikan pekerjaan untukmu, apa kamu mengerti? Intan kembali mengangguk pasrah, kejadian kemarin membuat Intan trauma, jadi dia mau tidak mau akan menurut dengan Rafa. Kekasih Mas bisakah mulai kali ini menjadi gadis penurut? Iya Mas. Rafa mendekatkan wajahnya pada wajah Intan, namun ditahan oleh Intan. Mas, nanti ada ibu. Oh iya. Rafa menggaruk tengkuknya malu. Dan jangan panggil sayang jika di rumah, takut ibu dengar. Iya Mas kebiasaan, kalau begitu Mas pulang ya, kamu istirahat lagi, besok pagi Mas ke sini. Intan mengangguk. Rafa pun pulang tanpa berpamitan dengan Bu Ida karena takut mengganggu. Intanlah yang mengunci rumahnya saat Rafa keluar. Pagi pun menjelang, sebelum berangkat bekerja seperti biasa Rafa sudah berada di rumah Bu Ida untuk sarapan. Ini Mas sarapannya. Intan sudah menyendokkan nasi beserta lauk pauknya di piring dan memberikannya pada Rafa. Terima kasih Sa, Rafa tak meneruskannya karena mendapat tatapan tajam dari Intan. Mereka pun sarapan bertiga dalam diam. Intan akan mulai berkuliah hari Senin depan setelah mengambil cuti selama 1 minggu. Oh iya Bu, besok Mama mengundang Ibu dan Intan ke rumah. Ada acara apa nak? Tidak tahu Bu, Mama kadang-kadang susah ditebak orangnya. Jawab Rafa dengan ekspresi datar. Mamahmu itu memang lucu loh, jawab Bu Ida sambil tersenyum. Lebih ke menyebalkan sepertinya Bu. Rafa menimpali. Kamu itu ada-ada saja nak. Intan membereskan bekas makan mereka dan membawanya ke dapur. Oh iya ibu baru ingat, waktu yang lalu mamahmu pernah bercerita pada ibu kalau akan mengenalkanmu pada salah satu anak sahabatnya yang tinggal di Surabaya, atau jangan-jangan besok itu akan membahas tentang perjodohanmu nak. Prang, bunyi benda kaca yang terjatuh. Intaan, Rafa langsung berjalan cepat ke dapur disusul Bu Ida. Intan ada apa? Rafa melihat Intan sedang menunduk memunguti gelas yang pecah dengan telunjuk yang sudah mengeluarkan darah. Rafa memegang telunjuk Intan yang berdarah, saat Rafa hendak memasukkan telunjuk Intan dalam mulutnya dengan segera Intan menarik tangannya dan langsung berdiri membersihkan dengan air kran yang mengalir. Rafa tertegun sejenak, namun ia langsung membantu membersihkan pecahan gelas itu. Itu gelasnya kenapa bisa pecah Intan? Tangan aku licin Bu kena sabun jadi gelasnya terjatuh. Oh, nak Rafa biarkan saja, nanti ibu yang bersihkan. Tidak apa-apa Bu, ini sudah selesai kok. Rafa membuang pecahan gelas itu ke dalam tempat sampah. Bu saya berangkat dulu ya. Iya nak hati-hati. Intan, Mas berangkat ya? Iya. Jawab Intan pelan tanpa melihat ke arah Rafa. Tentu saja itu membuat Rafa bingung, kenapa sifat Intan tiba-tiba berubah, dan Rafa berpikir mungkin Intan masih belum sepenuhnya pulih. Intan kamu kenapa nak? Bu Ida bertanya dengan lembut. Tidak apa-apa Bu, hanya masih sedikit pusing. Ya sudah kalau begitu kamu istirahat saja. Intan ke kamar dulu ya Bu. Bu Ida menjawab dengan anggukan, menatap punggung anaknya yang menjauh dengan tatapan yang sulit diartikan. Hari ini adalah hari di mana Intan dan Bu Ida memenuhi undangan untuk makan malam di kediaman orang tua Rafa. Intan sudah berdandan tidak seperti biasanya menggunakan dress selutut berwarna salem yang terlihat begitu menyatu dengan warna kulitnya yang putih bersih, makeup natural sesuai dengan umurnya itu menambah kesan alami namun terlihat elegan. Bu aku pesankan taksi dulu ya. Intan mengutak-atik ponselnya. Tidak usah Tan, katanya Masmu mau jemput. Jemput? Memangnya Mas Rafa sudah pulang kerja Bu? Sudah katanya kita disuruh tunggu. Intan tak berbicara lagi, ia duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, jawab Bu Ida, sedangkan Intan tak memperhatikan karena sibuk dengan ponselnya. Ayo nak kita sudah siap kok. Intannya mana Bu? Oalah anak itu, Intan. Ayo kita berangkat, Bu Ida sedikit menaikkan suaranya saat memanggil Intan. Iya Bu. Intan berdiri dan berjalan menghampiri ibunya. Rafa terpaku melihat kecantikan langka yang belum pernah ia lihat dari diri Intan selama ini, hingga matanya terus menatap pada kekasih kecilnya itu. Mas, ayo berangkat, Intan melambaikan tangannya tepat di wajah lelaki yang terlihat seperti sedang melamun itu. Sayang, kamu cantik sekali. Rafa memberikan pujian dengan membisikkannya di telinga Intan, membuat Intan menjadi tersipu malu. Sudah ayo berangkat. Sayang, bisakah kita di rumah saja? Jangan konyol deh mas, ibu sudah nunggu di mobil tuh, Bu Ida sudah lebih dulu berada di dalam mobil. Intan duduk di belakang menemani ibunya, sedangkan Rafa berada di depan seorang diri. Dan Rafa sengaja mengarahkan spion yang berada di atasnya untuk mengarahkannya pada Intan, agar sesekali ia bisa memandangi Intan. Mereka pun sampai di kediaman keluarga Rafa, sambutannya begitu kekeluargaan, Intan betah jika berlama-lama di rumah ini, dan Intan juga sudah memiliki kamar sendiri hingga suatu saat ia dan ibunya ingin menginap sudah tersedia kamar pribadi. Mbak apa tamunya belum datang? Bu Ida bertanya pada Mama Ellen. Belum dah, katanya lagi di jalan. Mah, sebenarnya Mama sedang menunggu siapa? Rafa menjadi penasaran. Ada deh, tapi kali ini pasti kamu suka, dulu kalian pernah dekat, Mama Ellen berkata dengan begitu antusias. Sekilas Rafa menatap Intan yang sedang duduk di samping Mama Ellen yang juga sedang melihat ke arahnya, namun Intan lebih dulu memutus kontak mata itu dan beralih pada ponselnya. Intan kamu cantik banget deh hari ini, alangkah beruntungnya lelaki yang bisa mendapatkanmu nanti, kamu anak yang baik, cantik, dan penurut. Mama Ellen memuji anak angkatnya itu. Sekilas Irfan tersenyum bangga, karena orang yang disebut beruntung oleh mamahnya adalah dirinya sendiri, ya walaupun perjalanannya masih begitu panjang dan mungkin berliku untuk Intan dan Rafa namun sampai kapanpun Rafa tak akan pernah menyerah. Mamah bisa saja. Intan tersenyum malu. Assalamualaikum. Tiba-tiba terdengar suara di pintu utama. Waalaikumsalam, jawab mereka semua yang berada di dalam rumah. Ayo nak kita ke depan, Mama Ellen menarik lengan Intan dan Intan pun mau tak mau mengikuti. Hai Jeng apa kabar? Mama Ellen memeluk tamunya yang baru saja datang. Baik Jeng Ellen, jawab sangat tamu. Ini kenalkan namanya Intan, dia anak perempuanku, adiknya Rafa. Kamu punya anak perempuan? Kok saya tidak tahu ya? Sudah nanti saja saya ceritakan, sebaiknya sekarang masuk dulu. Baiklah. Loh mana anakmu? Mama Ellen bertanya pada tamunya. Ada di mobil sedang mengambil sesuatu. Ya sudah ayo masuk saja dulu. Kamu Rafa ya? Sapa sangat tamu pada Rafa. Iya tante, Rafa menyalami tamu yang menurutnya wajahnya tak asing, namun ia lupa siapa wanita paruh. Bersama sang tamu, hanya Pak Kuncoro saja yang tak bisa ikut karena ada urusan pekerjaan mendadak. Assalamualaikum, suara seorang wanita yang terdengar begitu lembut membuat semua orang yang berada di situ langsung menengok ke arah sumber suara. Seorang gadis cantik berambut panjang sebahu yang terurai lurus panjang. Menggunakan dress hitam semata kaki yang begitu membentuk sempurna di tubuh langsing, makeup yang tak berlebihan, terlihat begitu anggun, dengan memeluk keranjang buah dengan kedua tangannya tersenyum ramah, pada semua yang ada di situ. Waalaikumsalam. Jawab semua yang ada di ruangan itu. Ini anakmu Jeng. Iya. Kamu sekarang sudah berubah sekali, semakin cantik, Tante sampai pangling loh, hampir saja Tante gak ngenalin kamu. Tante Ellen begitu antusias. Rafa sedikit terkejut dengan kedatangan teman masa kecilnya, yang sungguh jauh berbeda dari yang ia kenal dulu. Rafa mengakui kalau Diana sangat mempesona, hingga tanpa sadar Rafa melihat dengan mata yang begitu terpana. Dan ekspresi Rafa itu tidak luput dari perhatian Intan yang ada di hadapan Rafa.
Hatinya seketika nyeri melihat itu, Intan pun mengakui kalau gadis itu memang sangat cantik, bahkan Intan yang memang sudah cantik pun bisa merasakan insecure padanya. Wah, lihat Diana, Rafa saja sampai terpesona melihatmu, Mama Ellen meledek anaknya yang terus memandangi Diana. Dek, seketika Rafa tersadar dengan sikapnya, pandangannya langsung beralih pada Intan di hadapannya. Pandangan mereka bertemu, namun dengan segera Intan memutus kontak itu. Oh iya, Diana ini sudah lulus S2, dia akan menjadi dosen di salah satu kampus di sini, mungkin nanti dia akan mengekos dan saya akan kembali ke Surabaya, tolong nanti titip Diana ya Jeng. Tidak perlu khawatir, nanti Rafa juga bisa menjaganya, iya kan Rafa? Iya mah. Oh iya kenalkan, ini Intan adiknya Rafa. Tante Ellen mengenalkan Intan pada Diana, dan mereka pun saling bersalaman. Suasana makan malam begitu terlihat akrab, hanya Intan saja kini yang lebih banyak diam, dan Rafa sesekali menjawab pertanyaan dari sang tamu sembari sesekali melirik Intan yang sama sekali tak melihatnya. Rafa, kamu temani Diana mengobrol di taman samping ya, Mama mau ada urusan ibu-ibu. Mama Ellen mengajak sang tamu juga Bu Ida mengobrol di samping. Intan merasa asing saat ini, ia memilih masuk ke dalam kamar, saat ia akan membuka pintu kamarnya tiba-tiba saja tangannya dipegang oleh Rafa.